Balik di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Masih barengan sama Willy Winarko di Pod and Play. Untuk hari ini kita punya seorang musisi, tapi pada saat yang sama sekarang juga, wah, gue bisa bilang apa? Triathlon dan Ironman finisher. So ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Mas Fajar Arifan. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah kabarnya baik. Wah gila sih. Gue akhirnya ketemu juga nih ya kan. 1,5 tahun lalu gue mencoba untuk meremake lagunya gitu kan ya. Akhirnya kesampaian. Akhirnya kesampaian ketemu juga dan gitu. Tujuannya tercapai ya? Tercapai. Yes, by the way. Wah, terima kasih banyak Mas Arifan. Pertama-tama Mas Fajar, aku pengen nanya dulu pertama-tama. Apa yang membuat lo masuk ke olahraga sampai sedalam ini? Nah, karena kalau ngomongin olahraga pasti kan kita melakukannya lari dikit lah, atau mungkin kayak yoga dikit, pilates dan lain-lain. Tapi kenapa lo bisa akhirnya sedalam ini dan passionate banget tentang olahraga? Mulainya sih kecebur ya dulu gara-gara sebuah event lari. Akhirnya bareng teman-teman Alexa harus ikutan event lari. Begitu kenalan ternyata gue happy banget. Dan ternyata kenapa gue bisa lanjut terus, motivasinya lebih karena gue ngerasa kalau gue nggak ngelakuin ini ada yang kurang di hidup gue, which is gue juga menjadi less happy. Jadi karena emang sebenarnya akhirnya lu menjadi benar-benar literally lifestyle sama kayak makan dan minum. Lu butuh ini untuk bisa sustain hidup lo, untuk berkembang dan bisa bisa menjaga kesehatan mental juga, bisa menjaga lo punya produktivitas juga, dan akhirnya ya it set some goals yang gue tadinya nggak pernah kepikiran bisa kesampaian berkat motivasi belajar dari olahraga ini. Oke. Nah, awalnya olahraga yang lo masukin berarti apa tuh? Lari mulainya. Lari ya mulainya. Lari dari 10K. And then abis itu mulai upgrade pelan-pelan dari half marathon, akhirnya mulai sempat lama di maraton beberapa kali, terus kenalan sama triathlon, udah end of story until today I fell in love sama triathlon. Makin dalam ya jatuhnya. Iya, tapi sebenarnya sih bukan makin dalam sih, sebenarnya lebih ke dinamis saja. Karena sebenarnya aku juga mau mematahkan paradigma kalau triathlon itu lebih susah daripada lari only. Enggak sebenarnya. It's just another different sport aja. Sifatnya juga berbeda. Ada triathlon, ada Ironman, bedanya apa tuh ya? Ironman itu distance dari triathlon gitu. Jadi triathlon tuh kayak larinya, Ironman tuh kayak jaraknya, kayak maratonnya. I see. Gitu. Nah, Ironman itu is the most popular long distance Ironman. Jaraknya untuk swim, bike, run, swimnya 3,8 km, bike-nya 180 km, larinya 42 km. Kayak gitu. Rasanya capek dengarnya. Lumayan ya. Tapi akhirnya gue ngerasain lebih capek lu mikirin hidup lu dibanding lu ngerjain Ironman. Itu pokoknya gue juga punya target nih, bisa nih kayak lo juga nih ya. Bisa. Well gini, itu yang dulu gue juga ngerasa pas awal tuh, even lari 10K aja itu impossible. But gue ngerasa by the end of the day when you put your mind into it and then you train, you make time, ternyata bisa. Karena ternyata 24 jam dalam sehari itu banyak. Nah, jadi gitu. Butuh apa berarti? Effort, niat, apa yang dibutuhkan? Niat pasti. Effort pasti. Semua perubahan itu nggak ada yang nyaman. Tapi once you get it, click, it becomes the new norm. Akhirnya lu nyaman. Gitu. Dan semua yang berubah pasti nggak nyaman deh. Tiba-tiba pindah rumah tuh nggak nyaman, ya kan? Tiba-tiba lo ya kasarnya bahkan dari lo mungkin overweight menjadi kurus aja ada proses nggak nyaman ya. Betul. Ataupun sebaliknya. Betul. Gitu. Jadi any kind of changes ada ketidaknyamanan. Dan itu harus di overcome sih menurut aku. Dan sebenarnya gini, ketidaknyamanan itu bukan sesuatu yang buruk. Itu adalah part of yourself growing dynamically. Gitu. So itu ya ibaratnya kadang-kadang memang yang perubahan selalu tidak nyaman, tapi akhirnya jadi normal baru yang mungkin jadi gampang aja buat kita gitu ya. Betul, si perubahan intinya tidak nyaman tapi bukan berarti buruk. Ya, gitu. Nice. Gitu. Dari olahraga kita pasti taunya Mas Fajar dari musik kan? Betul. Kalau untuk musik sendiri gimana tuh sekarang?
Well, musik sih masih menjadi rumah buat gue pribadi dan teman-teman Alexa yang lainnya. Betul. Kita belum pernah berhenti untuk beraktivitas. Sampai hari ini kita alhamdulillah masih banyak off air. Walaupun sangat jarang on air karena juga normnya itu sudah berubah. Nah, itu salah satu perubahan yang tidak nyaman sebenarnya buat kita. Tapi akhirnya kita harus tetap jalan. Yang penting hadir. The latest news adalah insya Allah dalam waktu dekat kita akan ngeluarin single lagi. Wah, gitu. Nice. Jadi ibaratnya, tapi awalnya itu memang masuk olahraga biar musiknya bisa jalan terus, bisa produktif juga gitu kan ya jatuhnya. Sebenarnya niatnya bukan gitu, tapi rupanya begitu. Niatnya tuh cuman ya olahraga karena disuruh, and then buat gue pribadi, tapi ternyata buat gue pribadi menguatkan mental gue untuk menjalankan Alexanya. Gitu. Nice. Jadi akhirnya dua-duanya saling complementing satu sama lain. Yes, gitu, exactly. Nah kalau kita balik ke triathlon lagi, misalnya apa yang paling challenging untuk Mas Fajar sendiri? Yang paling challenging itu adalah when you try to dip your toe untuk the first time untuk nyoba. Itu paling susah tuh ya. Itu paling susah, dan itu sebenarnya yang paling susah dulu pasti ngerasainnya, tapi pas dirasain sebenarnya nggak sesusah itu. It's just kayak ya udah, kayak kasar gini, kalau orang bungee jumping ya lompat aja. Oke. Gitu. Kalau udah dijalanin gampang. Nyebur aja. Iya, sama lah kayak bayi gitu, belajar ngakak pasti jatuh-jatuh, begitu udah jalan ya kayak kita jalan biasa aja. Nice. Salah satu hal yang mungkin olahraga yang paling sering digemari sama anak muda zaman sekarang kan pastinya lari. Yes. Nah, mungkin sekarang ini karena ada ahlinya juga di sini, gue pengen tahu nih, especially buat sepatu. Boleh nggak kasih tahu kita tips memilih sepatu lari yang pas untuk kita? Sepatu itu seperti jodoh. Jadi tidak ada satu merek yang kata orang atau tipe yang pasti paling enak. Jadi everyone must try their own running shoes yang cocok. Jadi it's not about brand, it's not about type, it's not about price. It's about kalau rasanya cocok, nggak ada cedera, nggak ada sakit, go for it. Gitu. Tapi untuk yang paling baru nih, teknologi sekarang udah tinggi sekali. Aku sangat tidak menyarankan sepatu yang sekarang paling mahal untuk dipakai daily, karena itu adalah sepatu high performance. Jadi itu dipakai untuk race saja. Kan sekarang ada sepatu yang harganya above kepala 4 lebih gitu. Kebanyakan itu beralaskan karbon, which is aku agak menentang kalau itu untuk dipakai sehari-hari. Kenapa tuh? Karena itu keras sekali, dan kalau otot kita nggak siap itu kita bisa ada impact balik ke badan, which is cedera. I see. Gitu. So it's okay for you to wear the shoes on certain day kayak race days, tapi on daily basis jangan. Sayang kakinya, sayang sepatunya karena durability-nya rendah. Sama sayang duitnya kan. Nah, itu dia. So sepatu nggak harus mahal, tapi yang pasti nyaman. Harus itu aja. Trial and error ya jatuhnya. Iya, itu sama kayak misalnya lo belum tentu suka nasi goreng, gue suka nasi goreng. Gitu. Sama aja, ada orang yang bilang, nasi goreng pasti enak. Kalau gue nggak suka ya udah. Nice. Ya pokoknya cari yang nyaman, cari yang pas. Nah mungkin sebagai pertanyaan terakhir gue juga, karena memang kebanyakan dari penonton kita kan anak-anak muda, mungkin sekarang masih kuliah gitu kan ya. Ya namanya juga anak kosan ya, kalau hari Minggu kan pengennya tidur ya kan, tapi kadang-kadang kita pengen juga kayak olahraga konsisten gitu. Nah, ada nggak sih tips-tips gimana biar kita bisa konsisten berolahraga? Kan tadi kan dibilang anak muda pengennya tidur ya. Gue cuma ngingetin gini, kalau lo udah tua lo punya waktu banyak banget buat tidur. Gitu. Kadang kita ngerasa kita akan muda terus. But at some time gue udah bisa declare middle age. Gue udah mulai merasakan di mana gue banyak menyesal gue tidak melakukan hal yang lebih banyak saat gue muda. So be as active as you can. Karena sebenarnya dengan lo aktif, lo tuh menstimulasi semua komponen tubuh lo untuk berkembang. Mau lo belajar lebih banyak atau kerja lebih keras untuk otak lo, atau lo olahraga untuk fisik lo, which is your body is your temple, your body is your home. We need to maintain it, bukan cuman rumah lo, bukan cuman buat motor lo yang selalu dipoles, but you need to do the same with your body. Especially tadi aku bilangnya maksudnya tidur males-malesan ya, but malah dibalik sekarang.
tidur benernya udah bener belum? Wah, oke. Gitu. Tidurnya 8 jam, kualitas tidur gitu ya, Mas? Jamnya juga, iya. Durasi dan kualitas tuh sebenarnya berbeda. Itu lebih dalam lagi. We can talk it another time. Tapi usahakan tidur malamnya yang baik. Jangan males-malesan. Oke. Tidur harus, bukannya aku bilang nggak boleh tidur harus getting, no. Tidur malah harus. You need to spend 8 jam. And then di sisa 16 jamnya do your best. Oke, be as active as possible, do your best di situ. Iya, gitu. Oke, nice. Semoga itu juga memotivasi kita semua gitu ya. Yes. Gue juga lagi nyoba nih, Mas. Aku lagi nyoba 10.000 langkah. Harus dong. Sehari gitu harus kan, dong. Ya. Gitu. Nah, pastinya semuanya teman-teman semoga kita juga bisa mendapatkan inspirasi juga dari Mas Fajar. Nah, as a closing juga gue punya beberapa quick question, tinggal A or B, tinggal dipilih aja. Oke. Lari atau sepedaan? A. Lari. Lari atau musik? Nggak bisa kalau ini. Ini balance banget. Susah ya. Nggak bisa kalau ini gue skip. Nggak bisa. Bener-bener lama. Nggak bisa diem kan. Oke. Triathlon atau Ironman? Sama ya dua-duanya. Sama. Oke, berarti dua-duanya. Oke, Sama. nice. Ya udah Mas Fajar, terima kasih banyak pastinya. Terima kasih. Dan pastinya kita masih ada narasumber lain di episode berikutnya. Cuman ada di sini Pod and Play di Plaza Indonesia Next Gen Festival.